Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa kabar teman-teman semua? Wah, udah banyak nih yang nonton ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Ada Mbak Furi, Mbak Septia, ada Mbak Vika, Mbak Mimo. Alhamdulillah ya. Yuk teman-teman, ajak semua jaringannya untuk nongkrong di sini ya. Kita dalam acara PSBB, yaitu Pas Siang Belajar Bareng ya. Pas Siang Belajar Bareng bersama nanti ada leader yang cetar, Mbahana. Oke, baik teman-teman, udah tahu dong, nih ada promo-promo dari PT Duta Elo Persada. Yang pertama adalah promo produk. Promo produknya sampai tanggal 10 aja tuh teman-teman ya, jangan sampai kelewatan. Tanggal 11 nanti nggak ada promo produk lagi. Dan alhamdulillah ada promo super extravaganza ya, super promo extravaganza 4 tuh. Ya, minimal 2.500.000 paling nggak teman-teman harus bisa dapetin nanti di bulan Oktober. Amin amin ya robbal alamin. Dan Wulan juga mau info teman-teman semua, jaringan cantik, insya Allah nanti ada 1 jam acara rutin yang akan diadakan bulan ini tanggal 15 besok dan akhir bulan, yaitu acara 1 jam bersama Wulan ya. Siapa yang mau nonton? Ya, bersama Wulan dan PSBB dan juga chit chat yang setiap hari Selasa ya, setiap hari Selasa jam 1 siang teman-teman harus nongkrong. Dan juga acara mobil-mobil stokis juga ada PSBB, jadi masing-masing kota akan mengadakan PSBB juga nih seperti ini bersama leader-leadernya juga teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin di daerahnya ada mobil stokis jaringan cantik bisa merapat ya untuk nonton juga ya. Ya, barangkali kita nggak pernah tahu kita belajar dari siapa ya. Kita nggak pernah tahu kita belajar dari siapa. Insya Allah menjadi manfaat ketika kita belajar gitu bareng-bareng. Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Ya, ada Mbak Yuni, ada Mbak Pur. Ya, yang pasti jaringan Mami Endah ya. Ayo nongkrong-nongkrong semua. Ajakin semua member-membernya untuk belajar bareng hari ini. Yang pasti materinya oke banget. Assalamualaikum Mbak Windy. Ya, Mbak Salbia. Ya, juga ada Mbak Mizi. Ya, selamat siang semua. Ya, mungkin teman-teman yang lagi kerja, member-member lagi pada saat sambil makan siang ya. Pas siang makan bareng berarti ya teman-teman ya. Oke, ada Mbak Yeli, Jambi, Mbak Windy, Mbak Nuriati. Halo, assalamualaikum. Sehat-sehat semua ya. Sehat ya. Teman-teman, kalau kita ngomong-ngomong tentang virus ini, kapan sih berakhirnya virus ini? Virus nggak akan berakhir ya teman-teman ya. Virus nggak akan berakhir. Tapi kita berusaha untuk berdampingan nih bersama si mamang COVID ini ya. Untuk hidup berdampingan. Mau nggak mau kita tetap aktivitas tapi menjaga protokol kesehatan nih teman-teman ya. Oke teman-teman. Ya, wah Mas Mawan sehat Mas Mawan. Iya, Mas Mawan Malang. Pekalongan hadir. Wah, Kang Aming. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat-sehat semuanya pokoknya teman-teman ya. Oke, selamat bermain guru-guruan juga nih sama anaknya. Nah, hari ini kita mau ngobrol bareng ya, sharing bareng ya, tepatnya sharing bareng bersama salah satu double diamond di jaringan cantik. Dan beliau adalah juga sebagai seorang stokis. Tapi beliau bisa bagi waktu antara menjadi stokis juga menjadi seorang leader yang pastinya bonusnya udah lumayan nih. Siapakah dia? Mau tahu? Mau tahu nggak? Oke, kita panggil aja ya. Kita panggil aja nih, udah ada belum orangnya? Udah ada belum orangnya, yaitu Mbak Endah Ermawati. Oke, kita panggil ya, teman-teman ya. Oke. Udah 100 orang. Ayo ajakin yang lain lagi, ajakin. Ya, biar tambah banyak yang belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Endah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Apa kabar Sehat, teman-teman Mami semua? Nanai dan Mami Heho. Ya. Alhamdulillah sehat, Bun. Waduh, Ya, tuh jidat Assalamualaikum. mantul banget nih. Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Selalu oke ya? Selalu oke. Oke. Harus Apa semangat kabarnya nih nih, Mbak harus Enda nih hari semangat. ini nih? Alhamdulillah, Bun, baik, sehat. Ya, insya Allah Mm-mm. berkenan ya temenin kita Iya, belajar bareng hari ini. siap, Ya. Sehat-sehat siap. Mami Heho? Sehat dong, Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, Mbak Endah itu adalah dulu teman saya di salah satu bank swasta. Saya jadi customer service dan Mbak Endah jadi teller. Jadi kita mau main bang-bangan hari ini. Teler-teleran ya? Ya. Nah, jadi Mbak Endah itu dulunya teman kantor saya dan Mbak Endah itu Mm-mm. direkrutnya susah tuh teman-teman. Dulunya Mbak Endah karyawan di bank swasta gitu. Akhirnya memutuskan untuk berhenti dari bank dan fokus di PT Duta Elok Persada, suatu keputusan yang luar biasa kan? Ya kan? Mungkin teman-teman yang di Banget. sini mau berhenti kerja masih bingung, tapi Mbak Endah tuh udah memutuskan sekitar berapa tahun yang lalu Mbak Endah resign? Sekitar 4 tahun yang 5 lalu. tahun. Ya 5 tahun lah ya, 5 tahun. Ya, kita mulai Ya. nih. Kita mau mulai kulik-kulik ilmunya Mbak Endah nih ya kan? Nih, oke, Mbak Endah, awal-awal nih ya, ya, gitu loh banget tuh. Oke. Awal-awal tuh tahu PT Duta Elok Persada tuh dari mana sih Mbak Endah? Kenalnya. Saya pertama kali kenal PT Duta Elok Persada itu pastinya dari upline saya yang tercinta dan tersayang, Bunda Wulan Ramadhani. Nah, beliau adalah upline saya langsung. Nah, jadi dulu teman-teman eh, sekitar 5 tahun yang lalu itu kan lagi ngehitnya BBM ya. Nah, setiap hari Bunda Ya, Wulan itu broadcast tentang Amorea adalah bla 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 panjang banget. Setiap hari, setiap jam tuh broadcast itu terus. Saya udah lewatin aja sih. Saya kurang begitu tertarik ya. Karena kan saya udah pakai perawatan juga waktu itu. Nah, suatu hari Bunda Wulan itu pasanglah DP mobil Brio. Nah, di situ tuh alhamdulillah dapat mobil Brio apa gitu lupa saya. Nah, di situ baru saya kepo. Karena bukannya matre ya, karena saya ini orangnya butuh bukti dulu nih. Saya mau bukti dulu baru saya mau jalan gitu kan. Nah, di situ Bunda Wulan sudah buktiin. Bunda Wulan dapat mobil Brio tuh. Nah, saya baru tuh tanya-tanya nih tentang apa sih Nu Amorea itu. Nah, dari situ kita baru mulai ini lagi nih, apa sih komunikasi lagi secara intensif kayak gitu, Bun. Jadi dulu kan kayak gitu kan, Bun, kita pertama kali ketemuan di ITC kan, Bun ya. Malam-malam, iya, masih ingat dong. iya dong. Mbak Iya, Endah berarti nggak kok nggak matre, cuma mata duitan gitu ya. Nggak danaan salah lah ya ya. untuk awal-awal mau tahu tentang bisnisnya dulu. Ibaratnya mau tahu Mm-mm. berapa sih yang didapat uangnya berapa gitu kan, maninya Iya, berapa gitu betul. kan, secara gitu ya kan. Nah, terus Iya. kenapa tuh akhirnya memutuskan untuk join? Saya ingat banget waktu rambutnya dikuncir, diuel-uel, maaf banget yang bener dikuel-uel, dekilnya ampun-ampunan, pakai sendal Pakai jepit rok pula. mini. Ya karena Terus apa kenapa ya? jadi akhirnya mau gitu? Saya pengen eh, emang jujur sih saya tertarik dengan bisnisnya dulu. Karena saya Hmm. pengen tuh merubah taraf hidup saya. Karena kalau misalkan saya kerja di bank terus nih sampai kapan gitu kan? Kalau saya punya anak, pasti dong kita pengen nemenin anak kita di rumah, kita tetap dapat apa penghasilan, terus bisa bantu suami, bisa bagian orang tua, terus memenuhi kebutuhan orang tua kayak gitu kan Bu. Nah, dari situ itu motivasi terbesar saya. Nah, dari situ kan makanya saya banyak-banyak bertanya. Terus saya dari situ juga saya udah mulai memperkenalkan tuh sabun Amorek pada teman-teman kerja, terus tetangga, saudara kayak gitu. Selain itu juga saya langsung make itu waktu itu. Langsung saya berhentiin tuh krimnya, langsung saya make produk Nu Amorea kayak gitu. Oke, berarti kalau dalam bisnis di PT Duta Persada itu ada namanya teori 4M dong ya Mbak Endah ya. Iya, Teori 4M. Dan kalau teori ini kita praktekin, insya Allah bisa sukses. Nah, kita iya mau betul. mau kulik nih. Mulai dari Mbak Endah memakai produk. Nah, dulu produk apa yang Mbak Endah pakai, terus
sekarang tuh Mbak Endah pakai produk apa nih? Kayaknya mukanya makin mantul gini kan. Karena dulu sempat Iya. hopeless juga kan, karena purjingnya parah. Heeh. Iya, pujinya parah bener, Bun. Dulu kan di awal-awal kan di 2015 itu yang ada kan kita cuma Nu Amorea, Beauty Bar, Moist sama Solar Guard ya. Nah, itu saya pakai Hmm. 3 produk itu. Cuman kan apa sih masih lama gitu kan. Saya purging itu hampir 1 tahun lebih. Sedangkan waktu itu juga saya masih kerja tuh sebagai frontliner. Jadi setiap ketemu apa namanya nasabah ditanya, Mbak mukanya kenapa gitu kan. Mukanya kenapa gitu. Nah, ya saya jawab Hancur. aja. Saya lagi perawatan, ya, bilang gitu kan. Saya bilang perawatan pakai sabun Nu Amore kayak gitu. Nah, itu saya mengalami purging itu hampir berapa ya? Setahun lebih lah ya. Jadi muka saya kan bekas krim ya Bun 4 tahun lebih. Di sini tuh flek Hmm. banyak banget flek, terus kering di sekitar sini. Terus apa namanya kusam gitu, hitam gitu kan. Nah, itu berapa berulang-ulang sampai 5 kali baru benar-benar bersih gitu sampai sekarang. Nah, kalau sekarang teman-teman kita kan udah banyak tuh produk pendamping ya. Kalau misalkan kita punya flek kayak bisa kita pakai Expo, terus ada juga cleanser, toner kayak gitu. Terus yang paling mantul kan Duo Power ya. Nah, kalau sekarang yang saya pakai itu Bun. Jadi saya pakai Nu Amorea Beauty Plus Bar, cleanser, Ya. cleanser dulu, Nu Amorea Beauty Plus Bar, toner, baru Duo Power kayak Duo gitu. Jadi saya nggak power. pakai bedak ini. Ini nggak pakai Weh, bedak. mantap ya. Kalau saya kayaknya nggak Mm-mm. pede kalau pakai bedak gitu ya. Ya, Kalau saya nggak berarti pakai udah bedak jadi ini, pabrik minyak. cuman cuman blush on aja sama lipstick. Kalau alis sih saya nggak pakai Weh, jujur, nggak bisa. udah cakep ya. Jadi duo power mantul banget ya Mbak Endah ya. Iya, mm-mm. Wah, keren, keren, keren. Jadi dulu sempat purgingnya berapa lama? Jadi totalnya 5 kali itu Sekitar 1 tahun lebih lah itu baru benar-benar bersih kayak gitu. satu Satu tahun tahun lah lebih ya, ya. 1 tahun. Itu rutin Berarti saya pakai teman-teman setiap yang hari. Jadi saya rutin pakai. Jadi saya meskipun itu lagi beruntus, lagi apa namanya flek keluar parah ya, saya tetap pakai. Saya tetap pakai. Nah itu sampai ya itu 5 kali apa namanya kulit kayak gonta-ganti itu baru benar-benar bersih gitu. oke. Berarti teman-teman yang baru purgingnya 1 bulan, 2 bulan itu perjuangannya belum apa-apa ya Mbak Endah ya. Dibanding kita Ya dulu belum lah. gitu ya kan. Iya, heeh. Sekarang sebulan, 2 bulan udah bilang, aduh ini kok lama banget. Kita setahun lebih ya kan. Karena kita Iya, sadar heeh. diri juga sih. Mm-mm. Soalnya kan kalau sekarang kan kita udah banyak produk pendamping, Bun. Jadi misalkan Iya, nanti ini pakai ini, saran ini pakai ini. Kalau kita dulu kan bener-bener nunggu hasil dari sabun Amorea kan, bener-bener sampai betul. Jadi celing sekarang gitu. lebih beruntung gitu ya, Mbak Iya, Endah ya. lebih beruntung teman-teman sekarang. Jadi masih Ya, banyak jadi tuh produk-produknya. iya, dan jaringan Mbak Endah itu yang di Sanggata itu ada membernya bisa lolos promo umroh itu karena duo power, bukan karena pakai duo Mm-mm. power juga, karena jalanin bisnisnya juga ya. Iya, Mantap lah betul-betul. ya pokoknya. Mm-mm. Nah, itu pakai produk. Terus Mbak Endah pasti pasarin juga dong, memasarkan Iya. produknya. Nah, dulu awal-awal itu memasarkan kemana? Sampai sekarang masih nggak sih memasarkan produk dari PT Duta Persada, padahal jaringannya udah jalan nih. Tapi masih nggak sih masarin? Masih dong Bun, itu wajib tuh memasarkan itu wajib banget. Dulu saya memasarkan itu awal-awal itu ya itu ke teman-teman deket sama ke saudara. Kalau ke saudara sih alhamdulillah sampai sekarang mereka masih make, ke teman deket juga masih ada yang make juga. Nah, selain itu saya masuk ke dunia Facebook tuh. Saya pasarin di Hmm. Facebook. Zaman dulu di Twitter juga saya pernah pasarin, saya iklani juga, tapi nggak ada hasil sih kalau di Twitter. Nah, lebih ada hasilnya itu di Facebook. Di Facebook Di banyak tuh Facebook. nyangkut tuh member-member. Heeh. Mereka pertama sih beli Hmm. sih, beli terus merasa cocok ya udah saya tawarin jadi member kayak gitu. Oke, jadi yang cocok baru tawarin jadi member ya. Sampai sekarang berarti Mm-mm. masih memasarkan ya. Kira-kira produk apa tuh yang diminati tuh sama customer loyalnya Mbak Endah tuh untuk sampai dengan sekarang? Kalau itu sih saya lihat ini sih Bun, lihat apa mereka gimana butuhnya apa gitu sama keuangan mereka gimana. Kalau misalkan mereka kayak keuangnya ada gitu saya tawarin tuh langsung Duo Power mereka pada mau. Kalau misalkan yang masih biasa aja mereka tetap ini sabun apa namanya loyal dengan sabun plus sama Solar Guard sih biasanya yang paling ini ya. Solar Guard soalnya kan para emak-emak ya jadi mereka sering apa aktivitas luar ruangan jadi saya sarankan untuk pakai Solar Guard. Oke, Solar Guard, Duo Power, tentunya Hmm. sabunnya juga ditawarin ya Mbak Endah ya. Wah, Iya. banyak nih yang nonton nih Mbak Endah, sekitar 175 orang. Ya, Ya, terima oke, kasih thank you teman-teman. teman-teman.
Iya. Nah, tentunya kalau mau sukses di PT Duta Elo Persada, kita harus melakukan ya perekrutan tentunya ya kan. Namanya kita bisnis jaringan, Mm. PLBS, perekrutan. Nah, kira-kira Mbak Enda itu merekrut dulu siapa yang direkrut dulu awal-awal dan sampai sekarang apakah masih rekrut? Kalau saya tuh ya jujur saya masih rekrut loh teman-teman. Jadi teman-teman yang sekarang berhenti rekrut tuh kalau emang kita bisa terus cari prospek yang mau emang join ya terus kan. Kalau saya masih nih, Iya. kalau Mbak Eda sendiri gimana nih? Sama Bun, saya juga masih rekrut Bun. Masih Masih rekrut rekrut di, ya? iya, pertama-tama saya ya rekrut itu dulu ya teman-teman sama saudara itulah ya yang saya rekrutin, yang orang-orang deket dulu lah ya, teman-teman yang daerah Depok itu saya rekrutin. Terus teman-teman sekolah dulu, terus teman-teman Mm-mm. kuliah, terus selebihnya saya rekrut dari dunia online, dari Facebook kayak gitu. Itu dulu ya. Mm-mm. Nah, Dulu. terus sekarang banyak yang aktif dari perekrutan online itu. Alhamdulillah sih banyak yang aktif karena kan ya itu kita lebih sering apa menjalin hubungan sih, sering WA, saya pernah ke sana juga kayak gitu sih. Jadi ya tetap mereka tetap aktif karena mereka juga apa ya udah yakin gitu loh dengan bisnis PT Dep. Mereka udah dapetin hasilnya, udah lolos promo ya itu yakin gitu. Dan pastinya Mbak Enda samperin juga dong, kalau misalnya emang merekrut secara online, Mbak Enda samperin juga dong ke kota domisili domisili mereka. Nggak bisa hanya by handphone aja. Kalau menurut Mbak Enda, gimana kalau misalnya lewat handphone aja, kira-kira bisa nggak tuh tanpa Nggak bisa sih disamperin? Bun, nggak bisa sih Bun kalau kita cuma lewat handphone aja ya. Kita enaknya datang kan Bunda Wulan dulu pertama kali yang ngajarin saya. Waktu ke Solo, saya kan nggak keluar biaya juga kan, itu kan masih di backup sama Bunda Wulan tuh ke Solo, terus kemana lagi tuh yang ke Banjarnegara itu dua dua itu ya saya ingat sama ke Pekalongan. Nah itu Hmm. kan masih di backup sama Bunda Wulan karena waktu itu juga bonus saya masih belum begitu besar gitu kan, masih kecil. Nah itu masih di backup tuh. Terus tapi kalau sekarang sekarang ya saya sering datengin mereka gitu ke daerah-daerah kayak gitu. Tentunya dengan biaya sendiri ya teman-teman kalau itu. Iya, Makanya karena kenapa sih kita dianjurkan untuk rekrut di dalam kota ya supaya kita bisa gampang untuk nyamperin pertama. Terus udah gitu kita juga hemat biaya kayak gitu kan. Kalau misalkan teman-teman nih rekrut di Jayapura sedangkan rumah kita di Depok. Kira-kira biaya ke sana PP bisa berapa? 10 juta kan. Nah, beda kalau 10 misalkan juta. saya rekrut nih di Bekasi atau di Bekasi atau di Jakarta, saya masih bisa samperin mau naik kereta atau bawa mobil gitu masih bisa. Kalau udah keluar daerah, nah itu kita harus pertimbangkan dulu nih, udah besar belum bonus kita. Kalau udah besar, nah itu kewajiban kita untuk harus datangi mereka kayak gitu. Seperti itu sih Bun. Oke. Berarti kalau saya dulu waktu zaman dulu nih berpikirnya nih, waktu kita ke Solo, kita ke Hmm. manapun tuh ya, bareng-bareng Negara saya ya. backup Mbak Endah itu berpikir bahwa saya melakukan bantu untuk dana pendanaan gitu kan. Ketika Mbak Endah udah Hmm. mandiri ya, saya lepas untuk pendanaan itu, saya lepas. Nah, itu saya berpikirnya itu adalah investasi. Kalau saya ya Mbak Endah ya, berpikirnya itu Iya, adalah iya. investasi yang kalau misalnya Mbak Endah udah besar pun akan menjadi kita saling menguntungkan gitu Mbak Endah ya. Nah, bagaimana dengan Mbak Endah? Sama ya mungkin ya? Ya sama sih Bun. Kalau saya pribadi ya, kalau saya kan datang ke daerah nih, otomatis kan dengan biaya sendiri. Cuman kalau misalkan ada acara di daerah si A nih, misalkan si A ya, saya bantu support untuk kurangnya berapa kayak gitu. Nah, saya bantu mereka di situ dikurangnya berapa saya tambahin kayak gitu. Terus itu untuk support dana saya seperti itu. Terus kadang kalau misalkan ada nih jaringan saya nih level satu saya, dia mempunyai jaringan di kota si B nih, si A atau si B gitu. Nah, saya bantu mereka untuk transportnya. Kalau misalkan bonus mereka masih belum apa ya, belum gede gitulah ya. Saya bantu untuk Ya. keretanya atau pesawatnya kayak gitu tuh. Oke, Mm. keren Mbak Endah ya. Insya Allah ya. Biar berkah ya bisnisnya Mbak Endah ya. Oke, Amin, tadi amin. merekrut. Jadi yang udah terlanjur luar kota ya udahlah ya kan. Tobat gitu ya kan. Karena apa yang Mbak Endah Nanti sudah ngerasain menjadi sendiri. bubuk. Untuk keluar kota itu ya kan. Mm-mm. Bolak-balik bener luar biasa tuh kan lumayan. Jadi kalau emang Mm-mm. bisa maksimalin ya di dalam kota dulu kita maksimalin untuk cari member-member yang Iya, potensial gitu ya Mbak Endah ya. Saran Mbak Endah iya begitu betul. ya. Kalau udah terlanjur Mm-mm. mah udah terlanjur basah gitu kan. Ya udah terlanjur ya udah jalanin aja, gedein bonusnya Iya, berarti pun kalau terlanjur harus semangat bina jaringan, betul. gedein Ya, kayak gitu. itu dalam hal merekrut atau mensponsori. Mm-mm.
Nah, tentunya nih Mbak Enda kan harus melakukan follow up. Juga harus melakukan pelayanan yang baik terhadap member-member yang udah direkrut. Bahkan customer pun kita harus Iya. melakukan pelayanan nih Mbak Enda, pelayanan. Nah, pelayanan yang seperti apa yang Mbak Enda lakukan gitu sampai si customer tetap repeat order, terus walaupun sekarang pandemi ya, bulan Iya. lalu nih Mbak Enda tetap banyak repeat order dari customer-customer Mm-mm. dan juga Iya. si member juga tetap jalan gitu, berjalan. Itu kira-kira Mbak Enda melakukan pelayanan yang seperti apa? Kalau saya sendiri sih ke customer loyal ya, saya pasti yang pertama mau ke customer loyal atau ke member yang pasti yang pertama adalah follow up ya Bun ya. Jadi kita harus tetap nih follow up mereka. Kalau ke customer loyal saya follow up mereka, tanya nih sabunnya udah habis belum, kayak gitu. Tanya kabar juga, pokoknya intinya jangan tanya bisnis terus lah, tanya kabar, membangun hubungan dulu dengan mereka kayak gitu. Nah, sekarang kalau ada promo gini, saya juga tawarin ke mereka nih, ke customer loyal ada promo. Saya selalu infoin promo-promo produk apa aja yang sekarang ada Mm-mm. kayak gitu. Terus kadang juga saya kasih hadiah-hadiah kecil sih Bun sebenarnya kayak misalkan kayak bando Nu Amorea apa-apa yang apa ya berhubungan dengan Nu Amorea ya kayak saya kirim aja ke mereka biar mereka seneng gitu loh kan kalau udah loyal pasti dong dia akan repeat order terus ke kita. Apalagi kalau mereka udah merasa cocok gitu. Kayak gitu sih Bun kalau ke customer loyal. Nah, kalau ke member nih, kalau ke member tetap sama, saya follow up, terus saya japri, kadang saya japri nih leader-leadernya, terus saya Hmm. isi WA group kayak gitu, seminggu sekali saya isi WA group kayak gitu Bun. Ya kayak gitu aja sih, kalau di pandemi seperti ini ya gitu Bun, emang enaknya ya kita baru sadar sih ya, berasanya saat pandemi gini enaknya di dalam kota ternyata ya bukan di luar kota kayak gitu kan. Kalau luar kota kan susah ya, harus datengin kan nggak mungkin kan, kayak gitu. Oke, jadi bangun Iya. komunikasi ya, Mbak Enda, baik ke Membangun customer komunikasi. maupun ke member, ya kan? Apalagi saat Iya. pandemi kayak gini nih ya. Jadi kalau Mbak Enda sendiri nih, yang Jabodetabek nih, pelan-pelan udah disamperin belum Udah member-membernya? mulai sih, udah mulai, udah mulai saya samperin. Pastinya saya juga izin dulu ya ke tuan rumahnya. Kira-kira mereka lockdown nggak rumahnya nih? Nggak mungkin dong saya tiba-tiba datang ke rumahnya terus dia nggak nerima saya kayak gitu. Nah saya harus izin dulu. Nah setelah mereka oke baru saya datang kayak gitu Bu. Datang. Oke, terus ajak Mm-mm. si kerucil-kerucil tuh dua. Ya mau nggak mau ya di aja kalau di dekat rumah mah ajak aja lah. Kadang Nah, satunya tuh dititipin. teman-teman tuh. Tuh, Mbak Enda aja punya baby dua, buntutnya diajak ya. Agak-agak rembong dikit ya nggak apa-apa lah ya. Ya, Ya nggak apa-apa untuk mereka juga rempong-rempong kita dikit berjuang. demi masa Nah, depan. Mbak Enda, itu pelayanan ya. Berarti melakukan Mm-mm. pelayanan yang baik kepada customer juga member. Nah, ini tahap yang keempat yang mungkin paling sulit dan tahap penentuan kira-kira kita bisa sukses atau enggak nih di bisnis PT Dutelok Persada, yaitu pembinaan, membina. Ya, kenapa paling sulit? Karena mungkin kalau kita memasarkan produk dengan mudahnya, kita merekrut mungkin mudah cepat gitu kan, layanin orang juga mudah, tapi ketika kita melakukan pembinaan sampai si member itu akhirnya mau fokus di PT Dutelok Persada dan akhirnya jaringannya berjalan, itu yang Mbak Enda, itu yang paling sulit Mm-mm. menurut saya. Nah, Mm-mm. apa tuh yang Mbak Enda lakukan sehingga ada beberapa kota yang memang jaringannya Mbak Enda tuh jalan gitu? Pembinaan seperti apa? Nah, pembinaan sepertinya sudah diajarkan Babe ya Bun ya. Tentunya kita teorinya adalah 4M dan untuk prakteknya kita melakukan 5M. Mengajarkan, memperlihatkan, melibatkan, mengamati dan terakhir melepaskan. Nah, saya terapin aja itu semua yang ada di buku Babe nih teman-teman. Nih, it's time to be rich. Ya, ini tuh bener-bener buku yang udah lengkap banget. Isinya semua lengkap, semua tentang PT Dep ada di sini. Apa yang harus kita lakukan, semua ada di buku ini. Saya tinggal contek aja nih buku ini. Ya mengajarkan, apa sih yang diajarkan? Ya tetap sama. Semua sebenarnya sama sih yang diajarkan kan. Tiga hal dasar itu ya Bun ya. Itu yang harus kita ajarkan. Nah itu. Nah tiga hal dasar. Melibatkan. Terus memperlihatkan. Mengamati. Baru kita melepaskan. Nah, kalau melepaskan itu bukan kita langsung udah lepas gitu aja bukan, tapi kita pelan-pelan sambil kita amati juga. Yang namanya kita kan bisnis jaringan ya, bisnisnya orang manusia. Nggak mungkin dong kita langsung udah selesai ya udah, nggak mungkin.
tapi kita harus tetap pantau, kita harus tetap bangun komunikasi, bina hubungan kayak gitu. Kalau misalkan kita udah lepaskan ya kan ambiar udah selesai gitu kan. Karena kita kan harus terus nih komunikasi terus supaya kenapa? Supaya semangat mereka juga tetap ada, semangat kita sebagai upline juga ada. Apalagi kalau kita sebagai upline mempunyai downline yang semangat untuk belajar, kitanya juga pasti semangat ya teman-teman ya. Kecuali Betul. kalau misalkan downline kita udah males, jangan sampai kitanya ikut males, tapi kita tetap semangat. Yakin aja pasti kita akan menemukan orang yang satu visi, satu misi dengan kita. Meskipun itu orang ke 1.000 ataupun orang yang ke 100. Yakin aja pasti akan dapat gitu. Oke. Jadi jangan putus asa ya, Mbak Enda. Ini di saat Iya, pandemi gini, betul. ya kita langsung ngedown Mm-mm. juga. Justru kita harus menjadi tiang gitu kan, buat member-member kita Iya, tempat iya, bersandar, benar. buat member-member kita kan. Kalau Mm-mm. kita seorang leader menjadi tempat bersandar, bukannya kita juga malah down atau nggak ada kabar Mm-mm. gitu kan, nggak ada Jangan berita, sampai leadernya kita, kemana tahu jangan gitu sampai kan. kita nyandar ke downline ya. Jangan kita yang nyender ke downline ya, Kita jangan harus ya. jadi apa ya? Akar dan pohon yang kokoh buat jaringan di bawah kita gitu, Bun. Kayak gitu Tuh, sih kita kalau harus saya. menjadi seorang yang bisa di tempat bersandar gitu Mbak Endah ya, yang Mm-mm. pembina. Nah, Iya. dan Mbak Endah itu lakuin pembinaan keluar kota nih. Nah, misalnya 1 kali keluar kota itu ya 1 tahun, itu bisa nggak sih 1 kali keluar kota terus dia langsung jadi, langsung jalan kakinya, atau harus berkali-kali tuh pembinaannya? Ini biar teman-teman tahu Kalau kalau rekrut luar kota itu kayak apa prosesnya. Kalau selama ini sih nggak, kita datang sekali itu nggak langsung jadi pun harus berkali-kali, bahkan 2 kali pun belum jadi, 3 kali, 4 kali, 5 kali, berkali-kali baru mereka mau jalan gitu loh. Itulah apa namanya ya, kelemahan kalau kita luar kota ya, nggak hanya sekali kita sentuh, ayo jalan gitu, nggak langsung semangat, bahkan dengan kita datang pun nggak langsung membakar semangat membara mereka, enggak, tapi harus kita datang berkali-kali, pelan-pelan baru mereka benar-benar jalan gitu. Nah itu kelemahan luar kota itu sih Bun, kalau menurut saya ya harus Iya, berkali-kali dulu. Mm-mm. pokoknya harus siap ongkos lah ya. Iya, intinya siap ongkos, gedein bonus untuk kita ya kesana kemari lah ya. Iya, jadi Mm-mm. bener-bener ya kalau luar kota effortnya luar biasa. Dan eh, waktu itu kita berkali-kali yang Mbak itu kalau kita pikir-pikir kita mengadakan OPP terus kan. Iya, Berkali-kali kita ke Solo, OPP terus di di Solo, Solo. di Mm-mm. Pekalongan, OPP terus di Pekalongan gitu kan. Solo, Sampai membernya Pekalongan, akhirnya terus iya, banyak gitu kan. Palembang, iya. Heeh. Yang paling OPP itu kita ngadain OPP Iya, ke terus sana. terus. Mm-mm. Contohin OPP. Iya, Wah, sampai benar-benar mereka mau jalan gitu. oke, jadi emang harus berkali-kali. Nggak bisa 1 kali, Mm-mm. terus 1 kota langsung jalan gitu ya. Ya harus Iya. sentuhan berkali-kali tentunya Mbak Enda. Oke, Mbak Enda. Iya. Terus, nah, Mbak Enda. Iya. Nah, sekarang nih, apa sih yang udah Mbak Enda dapetin dari bisnis PT Duta Persada selama 5 tahun ini nih? Nih, teman-teman jangan lihat layarnya nih sekarang nih. Layarnya sekarang mungkin rumah kontrakan, tapi Mbak Enda sedang persiapan bangun rumah yang luar biasa buat keluarganya. Weh, Doanya apa aja tuh? teman-teman ya. Alhamdulillah ya, selama 5 tahun saya menjalani bisnis step ini, yang paling berkesan saya adalah saya bisa lolos promo umroh pertama kali itu di tahun 2016. Itu yang membuat saya benar-benar apa ya, nyes gitu loh di hati, benar-benar berkesan banget. Itu pertama Hmm. kali. Gimana sih ya teman-teman yang baru pertama kali umroh bisa merasakan ya, apalagi ketika kita mau berangkat aja di Bandara Soekarno-Hatta aja itu auranya udah berasa. Terus kita sampai di pertama kali kan kita ke Madinah ya, ke Madinah kita melihat langsung tuh Masjid Nabawi. Terus habis itu kita melanjutkan perjalanan ke Mekah. Pertama kali kita lihat Ka'bah itu kan bener-bener gimana ya, ya Allah rasanya kayak meneteskan air mata. Terus Alhamdulillah ya Allah saya bisa gitu loh sampai sini gitu. Mungkin buat kita ya para ibu rumah tangga hanya sebuah mimpi, wacana doang, mimpi-mimpi doang. Tapi melalui bisnis ini kita bisa dapetin real, kita bisa umroh secara gratis, bahkan bisa kita dikasih uang saku, fasilitas bintang 5 kayak gitu Bu. Jadi yang paling berkesan adalah itu umroh menurut saya. Nah,
yang berkesan lagi juga ketika saya lolos pertama kali itu Malaysia 2015. Saat itu saya masih kerja. Nah, ke Malaysia itu adalah pertama kali saya menginjakan kaki di luar negeri dan pertama kali saya naik pesawat. Naik pesawat pertama kali tuh, sebelumnya juga saya nggak kepikiran itu akan sering-sering naik pesawat, sering-sering ke luar negeri kalau tidak melalui bisnis PT Duta Elo Persada ini. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, alhamdulillah saya juga di tahun 2017 saya bisa membeli mobil cash RAS 2017. Terus saya bisa membeli tanah di Klaten di tempat suami saya. Terus saya bisa mengumrohkan kakak saya, ibu saya, sama bude saya kayak gitu. Dan alhamdulillah apa namanya, insya Allah doain teman-teman, saya pengen apa membangun rumah, insya Allah lah ya, on proses. Doain teman-teman semoga lancar semuanya, Amin. berkah, amin. Ya saya emang itu sih ya, saya orangnya emang lebih baik menunggu sih ya, saya mau nunggu aja nih, nggak apa-apa, saya nunggu aja sampai duit saya kumpul baru saya beli cash, karena saya pengennya apa-apa itu cash bun ya, alhamdulillah nggak punya utang gitu ya. Bukan sombong ya ini ya, maksudnya kalau orang nggak punya utang itu memang apa namanya enteng gitu ya. Nah saya juga itu, saya pengennya nggak punya utang, ya udah saya beli cash, saya nunggu aja nggak apa-apa, nunggu saya kumpulin bonus saya baru saya beli cash. Nah ini salah satu tip nih teman-teman yang pengen bonusnya terkumpul, bukan hanya jadi apa keluar masuk rekening doang ya. Nah, dari awal join 2015 itu saya sudah bikin 2 rekening teman-teman. Jadi rekening BCA saya, BCA saya sebutin aja BCA, sama rekening tabunganku yang di BCA. Nah, itu yang rekening tabunganku saya khususkan untuk bonus. Sama misalkan dulu kan saya masih jual ecer juga ya, jual ecer itu keuntungannya setiap untung meskipun cuma 25.000, 20.000, 10.000, saya langsung transfer ke rekening tabunganku. Jadi benar-benar terpisah tuh, gaji terpisah, uang gaji sama uang makan itu terpisah kayak gitu. Nah dari situ kita kan bisa tahu nih, dalam sebulan nih kita cek nih saldonya berapa, kita print buku. Oh sebulan yang saya hasilkan dari PT DEP sekian gitu kan. Dari situ berasa kan, oh ini loh hasil kerja keras saya gitu. Kalau misalkan teman-teman campur, misalkan dari buat makan, buat beli ini, buat jajan, ya nanti akan muter aja di situ. Jadi kita nggak ketahuan nih hasil di bisnis kita ada berapa. Kita cek di report bonus. Bonusnya ada 10 juta, tapi kok di tabungan nggak ada. Gitu kan. Nah, itu makanya tips dari saya itu, dari awal saya join 2015 itu udah saya pisah rekeningnya. Sampai sekarang pun masih saya pisah rekeningnya. Untuk yang bonus ya. Jadi setiap, apa namanya, setiap bonus masuk rekening langsung saya pindahin. Itu setiap bulan. Kayak gitu. Nanti akhir bulan baru saya lihat nih rekening saya gitu, saldonya. Kayak gitu. Jadi emang ampuh sih itu, alhamdulillah sih, jadi terkumpul gitu loh, duit apa sabun itu terkumpul gitu, berasa gitu. Berasa ya. Alhamdulillah nih dapat ini nih, dapat tips juga dari Mbak Endah. Dan saya juga udah aplikasiin tuh kata Mbak Syarah dulu tuh. Dia kalau dapat uang, kalau dapat bonus, uangnya ditarik terus taruh di bawah bank. Kita bareng-bareng nih emang teman-teman ya. Mulainya Mbak Endah, Mbak Syarah, Mbak Rina, bareng-bareng kita dulu ya. Ya teman-teman, jangan bilang sekarang ih bonus saya masih receh gitu, jangan gitu ya, nggak apa-apa, emang saya dulu mulai juga receh teman-teman, dari 50.000, 100.000, yang penting niat kita aja, pisahin aja, nanti juga lama-lama yang receh itu jadi gede. Dulu juga pertama cuma 500.000, terus 5 juta, sampai nambah-nambah terus. Nah yakin aja terus gitu, yang penting dipisah. Oh sekarang ya alhamdulillah sih Bun. Iya. Supaya apa tuh kata Mbak Asa ya, supaya nggak kejajan gitu loh Mbak, biar nggak dipisah. Kalau kita Supaya misalnya jadi kan barang sewa nggak ya, ada. Mbak Nah kalau Mbak Endah itu, sekarang kan Mbak Endah tuh kalau sekali beli khimar itu, eh, itu nggak usah ya disebutin kan? ya Bun ya. Tapi Teman-teman nih kalau ya, kita nggak sekarang juga. dipisah, berasa punya duit terus kan? Ah tenang, ada uang tabungan ini, ambil ah, lama-lama habis gitu kan? Pada saat lihat Iya, report bonus, wah gede banget nih, duitnya mana? Udah nggak ambiar. ada. Nah, teman-teman juga saran lagi nih ya, ini juga saya baru saya terapin juga sih, baru beberapa bulan yang lalu. Jadi bonus nih udah dikumpulin kan nih. Nah, sekarang kan harga logam mulia semakin hari semakin naik nih. Lah kita beliin aja tuh logam mulia. Kayak gitu. Untungnya pasti deh, untungnya nggak sekarang sih, pasti akan 10 tahun atau 5 tahun mendatang pasti.
Nah itu, jadi kita sebagai ibu rumah tangga itu juga harus pinter teman-teman. Apalagi kalau untuk tabungan anak ya, tabungan anak kalau kita punya uang di rekening lebih baik dibeliin logam mulia. Nanti ketika anak kita udah dewasa, baru kita jual gitu Weh, kan paling gampang pantes tuh aja logam tuh mulia kayaknya ya. tuh ada tambang emas di belakang. Aduh, emang Mbak Ena bikin ngiri ya kan? Dia tuh teman-teman boleh jujur nih, tabungannya lebih gede daripada upline-nya. Nah, masa sih Bun, Bun gitu deh. Bener. Karena Mbak Enda itu pinter naruh uang. Kalau saya tuh jadinya ini megar-megar gitu kan tuh kan, nggak rapet tuh. Tandanya nggak pinter naruh Pinter uang. Kalau jajan Mbak ya. Enda tuh bener-bener rapet banget. Ini loh teman-teman nih, rapet banget nih. Iya, rapet banget. Dan Mbak Enda salah satu yang analytical. Jadi kalau salah 500 perak dia tahu loh. Jadi kalau belanja ke stokis dia, Mbak ongkirnya kurang 300 perak ya. Tolong ditransfer dulu baru barang dikirim. Nggak apa-apa, kita harus belajar juga nih dari Mbak Endah nih. Harus ibaratnya Itu kan menata teliti uang tuh dong, Bun. bener-bener teliti, betul Teliti ya ya. kan? Jadi kalau kayak kayak aku ambiar dua-duanya gitu kan. Hebat, keren. Nah, terus apa lagi tuh? Logam mulia tuh udah ada gudangnya tuh kan? Gudang logam mulia, Iya. terus apa lagi tuh? Yang Sebenarnya udah ya, dihasilkan dari PT Dep. alhamdulillah sih, alhamdulillah juga Bun. Tapi ini buktinya ada di dalam nih, belum saya keluarin nih. Ya, Gak usah dikeluarin aja bukti. buktinya, bukti nanti saya keluarin. Nah, jadi teman-teman, dulu itu kan saya yang dibilang Bunda Wulan di awal itu kan saya salah satu pegawai bank ya, di salah satu Hmm. pegawai bank lah ya. Nah, ketika itu Hmm. di otak saya itu apa apa yang dapat gaji tinggi itu ya hanya kerja di bank. Pokoknya saya nafsu Hmm. banget lah dulu kerja di bank itu ya udah saya nggak mikirin tuh bakalan dapat duit banyak. Pokoknya saya pengennya kerja di bank. Intinya itu duitnya ada banyak gitu aja ya. Padahal ngitung duit orang sih itu bukan duit sendiri ya. Nah, Bener lah duitnya dari situ banyak. itu duit orang. Nah, di BCA itu di bank itu saya udah ikut tes tuh, udah ikut tes Hmm. karyawan itu waktu itu ya. Udah tahap terakhir. Tahap terakhir itu udah saya mau apa lolos tuh. Nah, di situ saya gagal. Nah, itu tuh bener-bener ya Allah, ambiar bener tuh hati ya Allah rasanya. Aduh, gitu. Kesel gimana sih, kesel banget gitu. Kenapa sih aku nggak jadi karyawan gitu. Padahal kan udah satu langkah lagi saya udah jadi karyawan BCA waktu itu. Nah, dari situ tuh Hmm. dendam saya kepada BCA, dendam banget pokoknya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Saya sekarang nggak jadi karyawannya nggak apa-apa, tapi saya mau menjadi nasabah prioritasnya kayak gitu. Itu ucapan saya waktu Wih. itu. Nah, dan alhamdulillah teman-teman di tahun 2018 saya sudah berhasil menjadi nasabah prioritas dari BCA kayak gitu. Wih. Duit semua Alhamdulillah itu apa campur daun tuh? duit semua dong. Dan itu salah satu dendam saya terhadap bank itu ya. Alhamdulillah akhirnya kesampaian juga. Saya menjadi nasabah prioritas di BCA kayak gitu, Bun. Nah, itu sih Wah. pencapaian yang menurut saya kecil tapi bisa meiniin orang gitu loh. Yang dulu mungkin ya Ya. orang-orang nggak tahu sih, ya tahu teman-teman saya di BCA ya, oh kalau lihat oh ya, wow bisa ya sekarang jadi nasabah prioritasnya seperti itu. Nah, ya kayak gitulah ya. Jadi teman-teman saya yang di BCA itu ya pada ngikut gitu, pada kepo tentang Amorea kayak gitu. Iya. Karena betul Mbak Hmm. Endah dulu tuh apa ya? Kalau di kita dulu ya kerja di bank tuh menjadi nasabah prioritas atau nasabah yang wah kayaknya kan setiap antrian tiba-tiba minggir-minggir ada nasabah prioritas gitu kan udah ngantri panjang orang banyak tiba-tiba Nah, masuk nasabah prioritas itu maju ke depan paling duluan gitu kan nih mbak buruan gitu kan jadi otomatis tuh menjadi gimana duh ini enak banget nih ya jadi nasabah prioritas gitu kan nggak usah pakai ngantri kadang-kadang juga ke ruangan pimpinan langsung minta print buku iya. doang padahal gitu kan wah tapi pencapaian luar biasa mbak Endah. Terus nanti kalau Mbak Endah ke main tuh ke kantor cabangnya, wah ini kan dulu deh yang dulu kerja di sini gitu ya. Teler dulu, Keren. teler dulu. Iya, harus punya target ya. Mbak Endah berarti pasang Iya, target ya. Wah, saya harus bisa jadi nasabah iya. prioritas sekian tahun. Bener nggak? Mm-mm. Iya, benar. Masa mau Sebenarnya gitu-gitu sih, aja sih jadi member gitu kan? mm-mm. Sebenarnya teman-teman ya kalau misalkan kita kayak diremehin nih, ah sabun apaan sih, sabun mahal, sabun ini, kita jangan down, tapi kita harus up gitu loh, semangat bangkit.
dan buktiin ke mereka, tutup mulut mereka dengan kesuksesan kita kayak gitu ya, bahasa kejamnya kayak gitu ya. Ya kita tunjukin ke mereka bahwa kita bisa sukses kayak itu di bisnis PTDP ini. Kan banyak di antara kita yang pastilah ya kalau kita hadapin member-member baru gitu bilangnya sabunnya mahal, mukanya aja masih kayak gitu, kok jualan sabun kayak gitu kan. Banyak tuh yang mencemooh kayak gitu. Nah, cemoohan mereka itu jadikan semangat buat kita untuk maju. Saya bisa, saya yakin. Teman-teman harus yakin dulu. Ketika teman-teman yakin, pasti depannya ada jalan kayak gitu. Harus yakin. Oke, Yakin. Mbak Endah, kira-kira siapa aja sih orang-orang yang sudah support Mbak Endah sampai dengan titik sekarang ini? Yang pasti adalah suami saya ya, suami saya yang tercinta. Nonton nggak ya dia sekarang? Mas Budi. Dari zaman sebelum nikah juga dia adalah downline pertama saya, Bun. Alhamdulillah sekarang juga kakinya udah jalan ya, udah beberapa kali lolos promo. Terus yang kedua adalah ibu saya, orang tua saya ya, dan ibu saya. Karena mereka lah saya pengen dari zaman saya sekolah sih, jujur ya, saya pengen mengangkat derajat orang tua saya gitu ya. Ya mungkin ya orang kampung ya, maksudnya pengen lah ya anak-anaknya mengangkat derajat orang tua mereka, memberikan kebahagiaan mereka. Dan alhamdulillah melalui bisnis PT Dep ini saya bisa gitu loh membahagiakan mereka. Saya bisa membelikan mobil ayah saya meskipun second saya bisa membelikan mobil ayah saya gitu. Terus saya bisa membelikan hewan-hewan ternak kayak gitu untuk kegiatan di kampung aja kayak gitu. Terus yang ketiga adalah anak-anak saya, Inara dan Reho. Nah, itulah yang menjadi motivasi terbesar buat saya. Karena saya ingin mereka lebih dari saya, maksudnya dalam hal pendidikan. Kalau bisa ya mereka lebih baik dari saya untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Pasti ya. Kita orang tua pengen anaknya dapat sekolah yang baik, mendapatkan masa depan yang baik kayak gitu ya, Bun ya. Jadi suami, ibu, bapak juga anak-anak jadi motivasi. Jadi Mbak Endah nih ya, kalau closing statement buat teman-teman semua nih ya, di tengah pandemi seperti ini yang ibu-ibu rumah tangga keterbatasan waktunya 1 menit, apa closing statement dari Mbak Endah? Jadi teman-teman jangan jadikan anak itu sebagai alasan untuk mundur, tapi jadikan anak itu alasan kita untuk maju, untuk semangat. Seperti yang saya bilang tadi, kita mau dong memberikan yang terbaik buat anak kita. Kalau bukan kita sebagai orang tuanya, siapa lagi? Gak mungkin kan saudara kita yang mau membiayain anak kita? Harus dari siapa? Orang tuanya. Ya sampai detik inilah kenapa saya tetap bertahan di bisnis ini. Ya saya pengen anak-anak saya nanti mempunyai masa depan yang baik, mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dari orang tuanya, mendapatkan segala sesuatu yang lebih baik lah, Bun ya. Jadi jangan jadikan anak sebagai alasan kalau kita diajak cuman live di IG atau live di Zoom aja, anak saya lagi ini itu, ya itu nggak jadi masalah, bisa kita sambil nenenin, kita kan online kayak gitu kan. Kalau misalkan kita harus ajak anak kita ya, kalau misalkan Jabodetabek oke lah kita bawa ya. Bahkan dulu sebelum pandemi pun anak saya masih 1, saya ajak kemana-mana itu, karena kan saya juga belum punya yang ngomong kan kayak gitu. Jadi jadikan anak sebagai semangat kita untuk maju, untuk sukses di bisnis PT Duta Elok Persada. Keren Mbak Endah. Baik, tadi berarti kita udah dengerin perjalanan Mbak Endah, mulai dari dia pakai produk, memasarkan produk, dia juga merekrut, dia juga melayani dan juga membina dari nol nih teman-teman. Jadi teman-teman harus semangat nih, lihat perjuangan kita dari nol ya. Mungkin ada di sini yang nonton tuh ada Mbak Lirin, Mbak Syarah, juga ada Mbak Novita, semuanya kita dari nol merintis bareng. Jangan menjadikan anak sebagai alasan ya Mbak Endah. Insya Allah jadikan anak sebagai cambukan buat kita bisa membahagiakan mereka, membahagiakan orang tua dan juga membahagiakan orang-orang yang kita sayang. Mbak Endah, terima kasih atas waktunya hari ini. Insya Allah kita Selasa besok juga ada tetap chit-chat, dan Selasa besoknya lagi ada juga PSBB bersama saya tanggal 15, ada 1 jam bersama Wulan. Jangan lupa nonton teman-teman semua ya, tetap semangat, tetap bangkit, ayo mulai bangkit lagi. Ayo semangat tetap ya, jangan mudah menyerah dengan keadaan. Insya Allah kita bisa sukses bersama. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton. Insya Allah ilmunya berkah ya Mbak Endah ya.
ya. Amin. Berkah juga buat teman-teman semua, dan jangan lupa teman-teman harus lakukan pembinaan ya, karena kuncinya adalah duplikasi dan pembinaan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.